Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini saya merosting. Saya akan berbagi atau sharing tentang defect kopi. Tapi yang defect ini setelah roasting kita bisa lihat apa itu namanya quaker. Quaker ini adalah kopi yang terlihat berbeda warnanya dan terlihat lebih ringan dan rasanya akan lebih flat, nggak ada rasanya tidak enak lah seperti itu. Ini saya perlihatkan langsung apa itu biji quaker. Nah ini dia guys, bertepatan saya sedang merosting. Saya pakai mesin roasting 5 kilo dari Uncle John. Nah sekarang kita lihat. Ini hasilnya sedang di cooling beansnya, sedang didinginkan. Nah kalau dari sini akan terlihat sih sebenarnya nanti lebih detail mana sih biji quaker itu, karena kan ini warnanya sudah coklat merata, sehingga nanti kita tahu nih mana biji quaker karena warnanya akan lebih mudah. Nah kalau kita lihat, saya dekatkan langsung ya. Nih kita cari ini ya, satu yang ini ini, kemudian yang ini kan terlihat kan. Terus kita lihat yang ini beansnya agak banyak ya quakernya ini juga. Nah, nanti kita bahas kenapa ada biji quaker. Ini sebagai roaster kita harus jeli sih sebenarnya bagaimana menanggapi banyaknya biji quaker ini. Jadi harus kita pilih satu-satu. Kalau saya sih harus diambil satu-satu nih. Ini lumayan sih, kalau nggak diambil nanti akan berdampak sama cita rasa kita, karena ini rasanya sangat kontras banget daripada yang lain. Jadi ya. Nih ini dari 5 kilo saya dapat udah ini. Kalau dibandingin sama mungkin kayak gini, beda kan. Jadi ya sekarang begini aja, saya taruh di kertas putih perbedaan dari biji quaker dengan biji yang bagus. Ini dia ya. Bentar ya, saya ambil dulu. Oke. Nah ini dia. Nah dia. Jika biji yang bagus ini warnanya akan lebih coklat, agak lebih coklat gelap ya, lebih berasa ketimbang yang seperti ini. Ini dia ringan. Kalau dibandingin ini dia. Kalau kita pecah, gimana sih kalau kita pecah? Nah, aromanya juga ini lebih ke kerumput kering ya. Ini. Dibandingin sama, kalau ini aromanya ada floral, kemudian fruity. Dia warna lebih coklat ketimbang yang ini. Nah, kenapa ada biji quaker? Biji quaker ini diidentifikasikan karena kopi yang ditanam di kebun itu kurang nutrisi atau kurang pupuk, sehingga density atau kandungan kadar kopi yang di dalam satu biji ini dengan ini berbeda, sehingga ini lebih ringan. Kalau ini lebih padat dia terusnya dibandingkan, sehingga ketika di roasting ini menghasilkan warna coklat yang bagus, sedangkan ini lebih mudah kalau digongseng terus. Nah jadi guys, asal dari quaker ini dari mana sih? Tentunya dari green bean yang sortirnya kurang bagus ya, atau defect green beannya masih masuk ke saat di roasting.
Seperti apa bentuknya sebelum di roasting atau waktu green bean. Nah, saya tunjukkan ini dia. Nah, ini dia. Jika green bean yang bagus, ini dia. Dia seperti ini. Nah, bentuknya ini dia. Ini akan green bean sempurna dan terlihat lebih padat, lebih berisi. Nah, kalau Quaker itu mungkin bisa jadi ya dari ini dia. Ini dia. Ini biji-biji yang ada yang putih, ada yang keriput seperti ini, ada yang kena hama sehingga dia tidak terisi sempurna. Kalau di panduan SCA buku defect itu ini seperti apa ya namanya, immature bean atau immature bean itu dia mungkin buahnya merah tapi di dalamnya atau bijinya itu belum terisi sempurna, kayak prematur begitu. Jadi dia matang duluan tapi isinya belum berisi, sehingga jika nanti di roasting bisa seperti ini nanti jadi. Nah, ini dia. Ini misal ini kan dari yang keriput ini, dari yang keriput ini jadi keriput yang ini. Nah, ini juga keriput. Nah ya, jadi asalnya bisa jadi dari immature bean ini. Nah, kalau di grading green bean ini, kalau dalam 350 gram green bean terdapat 5 beans yang seperti ini, yang immature bean yang seperti ini, itu masuk kategori yang tidak specialty. Jadi harus bersih dari ini. Sehingga kalau di roasting ada satu biji Quaker dalam 350 gram roast bean itu dianggap tidak specialty bean. Jadi kita harus sortir benar. Nah, kalau pakai manual memang agak susah. Tapi biasanya di perusahaan besar dia pakai sortir merek Sutton itu. Jadi kayak sortir pakai density gitu. Jadi kayak digetar, nanti yang berat itu akan memisahkan diri dengan yang biji yang ringan. Nah, biji ringan ini dikategorikan ke immature bean atau yang defect, sehingga dia beda keluarannya, sehingga dia tersortir. Tapi jangan salah, kalau biji ini nggak kebuang, enggak. Setiap kopi itu ada penikmatnya. Jadi yang seperti ini juga masih bisa dijual, masih bisa digiling. Nanti ada beberapa segmen yang akan minta yang seperti itu. Karena bagaimanapun kita punya beragam pelanggan atau customer kopi, ya nggak semuanya juga ngopi itu ya harus kopi asli. Bahkan kalau kalangan kita masih banyak yang pakai gula. Jadi ya kopi itu tergantung minumnya, nggak ada yang salah. Mau minum pakai gula, minum pakai susu, minum specialty itu terserah. Yang jelas kita bisa membedakan mana kopi yang segmennya untuk yang specialty, mana yang premium, mana yang kualitas 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.